So, before starting our lesson today, let's pray first. Simon, please come on the computer. So, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Setelah silakan bisnis temannya. Good morning, Miss. Morning, Miss. Please pay attention. I will check your attendance. So, if I mention your name, please raise your hand and say present. Okay? Amelia Pratama. Harini. Present, Miss. Aprilia Siananda. Okay, well students, are you ready for lesson today? Yes. Are you ready? Ready! Good. So, today we are going to learn about articles. Jadi hari ini kita akan belajar tentang artikel. Ya? Oke. Sebelumnya Miss mau tanya, ada yang sudah pernah belajar tentang artikel? Belum? Belum. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang artikel. Jadi Miss akan memberikan dulu materinya. Sekarang ada yang bisa baca pengertiannya? Pengertian dari artikel Adalah coba satu orang. Keras ya. Ya, artikel. Jadi artikel adalah kata yang digunakan di depan kata benda. Jadi penempatannya itu di depan kata benda, di depan kata benda, untuk menunjukkan jenis atau spesifikasi dari kata benda tersebut. Menunjukkan spesifikasinya benda tersebut. Ya. Oke. Jadi dalam bahasa Inggris artikel ada 3. Okay. Apa saja? ini artikel barat. Tapi dengan apa? Dan artikel juga digunakan untuk memberi konteks apakah suatu benda atau hal itu spesifik, ya. Spesifik, tidak spesifik, maupun umum. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga artikel di atas? Yang pertama, artikel definite artikel. Definite artikel menggunakan the. Ya. Fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik atau yang diketahui oleh pembaca atau
benda merujuk pada sesuatu yang sudah jelas atau pernah disebutkan sebelumnya, atau ketika hanya ada satu dalam konteks tertentu. Nah, misalnya the sun, itu the sun. Jadi the sun di sini dia sudah jelas atau tentu. Untuk kalimatnya misalnya please pass me the book, ya. Nah, artinya tolong berikan saya buku itu. Ya. Nah, di sini konteksnya buku ini dia sudah jelas buku yang mana yang dia minta, ya. Misalnya please pass me the book. Please pass me the book. Itu. Jadi bukunya itu sudah jelas atau sudah diketahui. Kemudian selanjutnya indefinite artikel. Indefinite artikel dia fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang tidak spesifik atau umum. Kebalikannya tadi, kalau yang definite itu spesifik. Kalau indefinite dia tidak spesifik atau umum. Jadi dia belum diketahui oleh pembicara dan pendengar. Nah, penggunaannya digunakan ketika benda yang disebutkan pertama kali atau tidak spesifik. Nah, jadi kalau indefinite artikel dia ada dua, ada dan an. Dan an ini kalau diartikan satu-satu dia artinya sebuah, sama. Sama an sama artinya sebuah, ya. Nah, terus apa sih bedanya? Jadi ini dia fungsinya digunakan ketika kata bendanya itu berawalan huruf konsonan, ya. Tahu huruf konsonan? Tahu, ya. Nah, sedangkan an dia kata bendanya diawali huruf vokal. Tahu ya huruf vokal, ya? Tahu, ya. Nah, jadi contohnya misalnya seorang siswa, dia pakai apa? Oh ya, jangan lupa. Sama an itu bukan hanya berarti sebuah, ya. Bisa juga seorang, seekor, sebuah. Pokoknya benda itu dimaksudkan satu, ya, atau tunggal. Nah, misal kalau seorang siswa apa? Student pakai apa? Atau an? Oke. Kenapa pakai el? Karena huruf pengulangan. Student, siswa, student, ya. Student. Karena dia huruf awalnya konsonan, jadi dia pakai Kalau penggunaan an, apa kira-kira? Atau dia menggunakan an karena huruf kata bendanya diawali huruf vokal, ya. I saw, apa di situ? I saw a dog, ya. A dog in the park. Nah, jadi
I saw a dog in the park. Saya melihat seekor anjing di taman. Oke, saya melihat seekor anjing di taman. Nah, perlu diingat lagi apa tadi fungsinya indefinite? Fungsinya menunjukkan sesuatu yang tidak spesifik. Saya melihat seekor anjing di taman. Di sini dia melihat seekor anjing, tapi dia belum tapi di situ tidak jelas anjing yang mana yang dia lihat, kan? Kalau dia jelas, misalnya anjingnya si ini, nah, itu baru jelas. Kalau ini dia hanya mengatakan saya melihat anjing di taman, seekor anjing di taman. Nah, di situ anjingnya tidak tentu atau tidak jelas, ya. Contoh kedua, she needs. Dan itu artinya, ya jadi artinya dia membutuhkan. Nah, kata bendanya ayo di Jawa itu apa? Jadi dia menggunakan ya. Jenis dan umbrella. Dia membutuhkan umbrella apa? Payung. Ya, payung. Because karena it's raining. Sedang hujan. Dia membutuhkan payung karena sedang hujan. Nah, payung di sini dia tidak spesifik atau tidak tentu, karena dia hanya menyatakan dia membutuhkan payung. Dia tidak mengatakan payung secara spesifik atau secara jelas. Payung yang mana nih yang dia sebutkan, yang dia maksud, ya? Paham? Oke. Selanjutnya ada zero article. Nah, zero article dia fungsinya menunjukkan sesuatu yang bersifat umum atau konsepnya luas tanpa penekanan spesifik. Jadi dia juga tidak spesifik, tapi dia penggunaannya digunakan pada kata benda jamak. Dia digunakan pada kata benda jamak dan dia tidak spesifik. Kalau yang ini tadi dia tunggal dan spesifik. Kalau ini dia juga tunggal tapi tidak spesifik. Nah, kalau zero article dia jamak dan tidak spesifik. Jadi bedanya sama ini, kalau ini dia tunggal dan spesifik. Kalau ini dia tunggal juga tidak spesifik. Kalau ini dia jamak tapi tidak spesifik. Tahu ya spesifik ya? Spesifik apa? Tentu. Ya, dia sudah jelas. Oke? Bedanya sama ini, kalau ini dia tunggal, ini jamak. Zero article digunakan untuk kata benda jamak, kata umum, jamak yang umum, kata benda umum, konsep dan nama tempat tertentu seperti school, prison, home dan lain sebagainya, serta nama-nama negara atau kota. Ya. Contoh kalimatnya, zero artikel ini artinya
tanpa artikel. Kalau diartikan satu-satu, zero itu artinya apa? Nol. Ya, zero artinya nol. Ini zero artikel, dia maksudnya tanpa artikel. Nah, contoh kalimatnya, children need guidance to progress. Dia tidak ada artikel kan? Dia tidak ada artikel. Nah, artinya ada yang bisa artikan? Ada yang bisa artikan? Anak-anak membutuhkan bimbingan untuk lebih berkembang. Paham ya? Anak-anak membutuhkan bimbingan untuk lebih berkembang. Kemudian she loves music. She loves music. Nah, di sini tidak ada juga toh artikelnya, ya. She loves music. Dia suka musik. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Zero artikel itu dia digunakan untuk kata benda yang jamak. Kata benda jamak, konsep, nama tempat, nama negara, atau kota dan lain sebagainya. Nah, dia bersifat umum. Dia bersifat umum atau tanpa penekanan spesifik. Dia tadi sama yang kayak ini, dia tidak spesifik. Dia tidak tentu. Kan di sini tadi dia bilang ini dia butuh payung, tapi dia tidak menyebutkan payung itu secara jelas atau tertentu, karena dia hanya mengatakan saya butuh payung. Nah, payung itu yang mana nih? Payung yang mana yang dia maksud? Nah, itu kan dia tidak menyebutkan, berarti dia tidak spesifik. Sama dengan ini. Nah, children need guidance. Nah, dia anak-anak membutuhkan bimbingan untuk berkembang lebih baik. Nah, bimbingannya di sini dia tidak menjelaskan secara jelas bimbingan apa. Dia tidak menjelaskan bimbingan apa yang dimaksud, karena dia hanya mengatakan anak-anak membutuhkan bimbingan untuk berkembang lebih baik. Tidak jelas bimbingan apa yang dibutuhkan. Paham? Kenapa dia jamak? Karena dia tidak tentu. Berarti bisa saja bimbingannya itu banyak, lebih dari satu. Kan kalau sudah tentu, misalnya I need guidance, atau saya membutuhkan bimbingan komputer, nah itu kan sudah jelas. Berarti dia spesifik. Karena di sini dia hanya mengatakan membutuhkan bimbingan, kita tidak tahu bimbingan apa yang dia butuhkan. Paham? Nah, di sini juga she loves music. Dia suka musik. Nah, di sini kenapa jamak? Karena musiknya tidak tentu. Dia hanya mengatakan
dia suka musik, tapi dia tidak mengatakan secara spesifik atau secara tentu musik apa yang dia suka. Begitu. Paham? Paham? Nah, kenapa dia jamak? Karena musiknya tidak tentu atau belum jelas. Kalau misalnya dia musiknya tentu, maka dia bisa mengatakan she loves the pop music, musik pop, the pop music. Dia pakai the, karena the itu menjelaskan spesifikasi sesuatu atau benda, ya. Jadi paham sampai sini? Oke, itu ya tadi materinya. Nah, sekarang Miss akan membagi kelompok, ya. Mungkin begini saja nih, sesuai meja tadi. Kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Oke. Jadi ini kita akan memberikan tugas, ya, kalian kerjakan selama 10 menit, ya. Ini soalnya pilihan ganda, jadi kalian tinggal pilih saja jawaban yang benar. Kan boleh enggak? Kita boleh juga. Ada yang nomor. Nah, tugas ini bukan tidak bedanya, ya. Saya hanya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, ya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Jadi ada 10 soal, ya. Baik, kita jawab sama-sama, ya. Nah, soal pertama. Soal pertama, siapa yang mau jawab? Soal pertama, nomor 1, siapa yang menjawab? Siapa? Angkat tangan. Nah, sering kamu angkat tangan, ya. Oke, yang jawab itu saya kasih nilai plus, ya. Oke, sekarang sering. Baca dulu soalnya. Apa? B. Apa soalnya? I have activity equal in my day. Jawabannya menggunakan artikel equalnya itu tidak. Oke, jawabannya benar. Tangan. Oke, jawabannya. Baca dulu soalnya.
gunakan wadah masker yang penuh. Gunakan cara yang bergerak dan atau tidak gunakan cara masker yang awalan digunakan dan tidak masker digunakan pada awalan tubuh lokal. Tidak adalah tempat tinggal dengan jadi kita tadi belajar tentang artikel. artikel ada 3. ada Indefinite dan zero artikel. Oke, student. Jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ada yang bisa kalian tangkap ya dan bisa kalian pelajari. Olahraganya Jadi mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.